Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawatu minal jannati manzilah. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwan dan akhwat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan sosok yang akan kita bahas ini sosok yang sebetulnya tidak asing dan banyak di antara kita cukup mengenal ya. Minimal pas Ramadan ini jenenge seringnya disebut Bilal lah, Bilal. Ya. Biasa kalau pas tarawih kan ya, ada Bilalnya gitu ya. Nah, jadi Bilal ibnu Rabah ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena Kanjeng Nabi bersabda, "Inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah." Kata Kanjeng Nabi, saya sudah mendengar suara sandalmu fil jannah, di surga. Jadi ini juga pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Saya sangat menduga sandalnya Bilal itu enggak bagus. Sandal Bilalnya rapi. Kenapa? Karena Bilal ini terkenal dengan kefakirannya. Apalagi statusnya sebelumnya adalah seorang budak. Iki mesti sendalnya itu karfil ya mesti. Oh, karfil, neckerman, bata, maksudnya iki kudu iki. Ini sendal sing ora apik. Tapi ini pelajaran buat kita ya, bahwa yang namanya fashion yaitu apa yang lebih perlu kita utamakan tuh bukan hanya sekedar brand aja ya, mereknya apa gitu, tapi juga kita perlu pastikan bahwa pakaian yang kita pakai itu, baik itu sendal, kopiah. Nah, kopiah yang paling apik apa? Awing mbok ya, awing. Kayak kudu awing deh. Muka-muka mlebu surga kopiah ya. Ya. Jadi yang perlu juga kita pastikan bahwa apa yang kita kenakan itu juga menuntun kita ke surga. Nah, Bilal ini memang budak ya. Tapi gara-gara Islam, akhirnya dia itu menjadi sayyid. Sayyid itu tuan. Karenanya Umar bin Khattab tuh sampai mengatakan kalau menyebut Bilal itu Bilal sayyiduna wa a'taqahu sayyiduna. Bilal ini tuannya kita. Dan yang membebaskan Bilal adalah tuannya kita. Yang membebaskan Bilal siapa? Abu Bakar gitu ya. Jadi Abu Bakar ini tuan kita dan Bilal juga tuan kita. Jadi memang keutamaannya banyak. Nabi mengatakan sendalnya sudah masuk ke surga ya. Lalu menurut Umar bin Khattab dia adalah tuan kita karena banyak pelajaran dari Bilal ini. Jadi bagaimana kisah Islamnya Bilal? Beliau menceritakan, kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Jadi di masa jahiliyah Bilal itu sudah merasa bahwa orang-orang di masa jahiliyah itu kacau, fil dhalalatin, dalam keadaan tersesat. Jadi fitrahnya itu bagus Bilal. Wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'budunal awthan. Nah, mereka sesat karena menurut fitrahnya Bilal kok sing disembah al-awthan, berhala-berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaron. Saya dengar ada orang laki-laki di Mekah itu membawa kabar. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka saya penasaran, mau ketemu sama orang itu.
fa idza Rasulullah, dan saya ketemu sama Rasulullah. Jadi pertanyaannya adalah ma anta, ketika ketemu sama Nabi itu kamu siapa? Kata Bilal, qala ana nabi, jawab Kanjeng Nabi, saya nabi. Qultu wa ma nabi, nabi itu apa? Jadi sederhana banget ya. Apa orang hebat kayak gitu ya, pertanyaannya tuh receh banget kalau bagi kita. Maka sebetulnya nggak ada yang namanya pertanyaan receh, itu nggak ada. Ditanya jenengan sinten, saya nabi. Lah nabi ki opo gitu, nabi itu apa? Qala, lalu Kanjeng Nabi bersabda, arsalani Allah, saya diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka, tugas kamu sebagai rasul itu apa? Kata Bilal. Lalu dijawab sama Kanjeng Nabi, qala arsalani bisilatil arham. Jadi risalah saya, tugas saya itu yang pertama menyuruh orang untuk menyambung tali silaturahmi. Wa kasril authan, dan saya diminta untuk menghapus atau memerangi berhala. Wa ayyuwahidullaha wa la yusyriku bihi syai', dan saya diminta untuk mentauhidkan Allah dan tidak ada kesyirikan atas Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu, ketika mendengar Kanjeng Nabi menyampaikan itu, Bilal kemudian mengatakan, faman ma'aka ala hadza, siapakah orang-orang yang boleh membela kamu atas ini? Qala, Nabi kemudian mengatakan, hurrun wa abdun, siapa aja boleh, orang merdeka boleh, hamba saya juga boleh. Qala wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin, dan saat itu ada Abu Bakar. Qultu inni muttabi'uk, gara-gara itu kemudian mengatakan saya ikut jenengan. Jadi orang itu mendapatkan keimanan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang sederhana, tidak jelimet, dan memang agama ini itu sederhana, nggak jelimet. Agama ini agama yang sederhana, nggak jelimet. Baik, jadi kalau disebut tentang Bilal, apa keistimewaan Bilal? Kalau ditarik benang merah itu, keistimewaannya Bilal yang jarang ditemui oleh orang lain itu apa? Innahu as-sabur. Jadi keistimewaan Bilal itu adalah kesabaran. Bahkan bahasanya itu sabur, sabari raumum wong iki, sabari raumum. Jadi kalau sabar biasa toh itu namanya dalam bahasa Arab as-sabru. Tapi nek sabar nemen no, dincak yo ora jengkel, liyane dikai amplop kok jenengan ra dikai amplop yo ora apa-apa kowe. Pokoke sering didolimi lah, tapi jenengan terus sabar kuwi disebute sabur. Nah, Bilal itu tipe yang begitu, sabur. Sabarnya ra umum. Nah, kalau kita berbicara tentang kesabaran, setidaknya ada 4 wilayah di mana kita itu harus sabar. Yang pertama adalah ghairu anna lis-sabri mafhuman awsa' minas sabri 'alal adza wal bala. Orang biasanya menyebut sabar itu atas hal-hal yang tidak kita sukai. Cobaan, terus bala iki apa bala? Bahasa Indonesiane bala apa ya? Bencana ya, kena musibah, kena bencana. Itu kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua, minha as-sabru 'alal qada'i wal qadari. Kita sabar atas apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirke kok sewulan duit 2 miliar, nggal wulan 2 miliar, sabar ora kowe? Oh, sabar po. Sabar po, aku sabar ya Allah. Entuk nggal wulan dikai apa? Kai duit NPM, net profit 2 miliar, cari mimu aku sabar Gusti Allah. Jadi apapun itu qada dan qadar Allah. Hari itu kan ada 2, yaumun laka wa yaumun alaik. Hari itu kadang beruntung buat kita, kadang juga hari juga nggak bagus buat kita. Dan dunia itu cuma 2 itu aja. Kita itu nggak mungkin alat dawam selamanya itu kita harinya menyenangkan terus, tuh nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga selamanya hari kita itu buruk terus, tuh nggak mungkin.
Karena Allah itu pasti akan menjaga keseimbangan. Orang itu kadang dikasih bahagia, kadang juga dikasih kesedihan, kasih ketakutan, kasih kekhawatiran, kasih hal-hal yang nggak enak, supaya ada keseimbangan. Makanya kesabaran yang kedua adalah as-sabru 'alal qada'i wal qadari. Yang ketiga adalah as-sabru 'ala tha'ah, sabar atas ketaatan. Ya kayak mudah-mudahan kita ini disebut sedang melakukan ketaatan. Kayak gini itu kan butuh butuh kesabaran juga. Pemanen Pak Retno wis teko kan pengennya koyo Pak cepet mangan guys ya, cepet rampung sih mangan kan. Kan butuh kesabaran juga ngenteni engko mangan jam itu aja sih yo. Bubar iki jam itu aja yo. Kan butuh kesabaran. Yang keempat adalah as-sabru 'anil ma'asi. Kita sabar untuk tidak tergelincir kepada kemaksiatan. Itu butuh kesabaran. Ada uang di depan gitu, nggak ada siapa-siapa. Kalau seandainya uang ini kita ambil juga nggak ada yang lihat gitu. Itu butuh kesabaran untuk kita nggak ambil itu. Maka meninggalkan kemaksiatan itu nggak mudah. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Baik. Jadi sabar itu kan ada 4 tadi ya kira-kira. Sabar atas bencana, sabar terhadap qada dan qadarnya Allah, sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan Bilal itu ngerasain ini semuanya. Sabar atas bencana apa? Dikatakan Ruya Ibnu Sa'ad fit Tabaqati an Mujahid, dalam satu riwayat disebutkan qala awwalu man azhara islamuhu sab'atun. Orang yang pertama kali terang-terangan dengan keislamannya itu ada 7. Pinten Pak? Itu. Yang pertama siapa? Rasulullah. Rasulullah terang-terangan tuh mengatakan bahwa saya Rasul. Yang kedua adalah Abu Bakar. Yang ketiga adalah Ammar. Yang keempat adalah ibunya namanya Sumayyah. Dan yang kelima namanya Suhaib. Lalu kemudian Bilal yang keenam. Dan yang ketujuh adalah Miqdad. Fa'amma Rasulullah famana'ahu Allahu bi'amhi Abi Thalib. Kalau Kanjeng Nabi ketika terang-terangan mengatakan sebagai seorang muslim, itu dilindungi sama pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Bakar terang-terangan juga nggak apa-apa, dilindungi sama kaumnya. Sisa berapa Bapak Ibu? Sisa 5. Yang kelima itu nggak ada yang melindungi. Dan nggak ada yang kuat kecuali Bilal. Ammar Ibnu Yasir, apa yang kemudian terjadi? Dia mengakui akhirnya. Makanya ada ayat yang mengatakan nggak apa-apa untuk mengatakan kita ini bukan keluar dari agama Islam karena kita dipaksa. Itu yang kemudian terjadi sama Ammar. Nggak kuat, stres. Ngelihat ibunya juga dibunuh gitu kan. Miqdad juga begitu, nggak kuat juga. Nah, Bilal itu sabar terhadap bencana. Nggak ada yang melindungi, tapi tetap aja itu kuat. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ya? Wa amma sa'iruhum fa akhadhahum musyrikuna fa albasuhum adra'al hadid wa saharuhum fi syamsi fama minhum insanun illa wa qad watahum ala ma aradu illa Bilal. Jadi yang mereka lakukan terhadap 5 orang itu cara nyiksanya adalah dipakein baju besi. Setelah dipakai baju besi, itu ditaruh di atas, ditaruh di tengah-tengah matahari padang pasir. Rasane piye? Yo awake mesti melepuh kan? Siksaannya begitu tuh. Terus kaya distriko berarti kan? Kaya distriko. Orang enggak ada yang kuat illa Bilal, kecuali Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillahi wa hana ala qaumihi fa'atauhu alwildan. Jadi dia sabar ya, dia menganggap bahwa itu tuh ringan gitu. Sampai kemudian orang-orang tuh ngasih Bilal ke anak-anak muda. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda? Fa'atauhu alwildan wa akhadhuhu yatufuna bihi syi'aba Makkah wa huwa yaqulu ahad ahad. Jadi diputer kayak dikelilingi ke mana ke sekitaran Mekah itu. Jadi dipermalukan di depan orang-orang. Tapi Bilal kuat. Cuma nyebut ahad. Sabare ora umum.
Belum lagi seperti yang sama-sama kita tahu, dipanasin di panas padang pasir, kemudian ditimpakan batu yang sangat berat ya di atas dadanya itu. Taib. Lalu kalau kita bicara tentang kesabarannya Bilal, tadi kan sabar atas bencana, paling kuat. Makanya Umar sampai mengatakan huwa sayyiduna. Bilal itu ya tuannya kita. Lalu sabar atas ketaatan bagaimana? Taat luar biasa. Bilal itu ketika ditanya sama Kanjeng Nabi, kenapa kok saya ini sudah mendengar terompahmu, sendalmu di surga? Apa jawab Bilal? Nek jenengan pengen apa? Sendale wis tekan surga dhisik tapi jenengan embuh iki dilakuin iki. Tapi nek jenengan ora ono sing jamin sih koyone yo. Tapi ya kira-kira kita bisa ittiba pada inilah ya. Tadi saya guyon aja. Jawaban Bilal adalah ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalliya. Jadi Bilal itu enggak pernah putus dari wudu. Setiap batal wudu. Pak kui bengi, pak kui isuk, pak kui awan, pak kui sore pokoknya terus suci. Dan yang dilakukan oleh Bilal adalah setiap sehabis wudu pasti sholat 2 rakaat. Sekui tok Pak, gampang ora? Nek Pak pengen gampang ya pokoknya jenengan sholat yo, apa wudu bar wudu sholat 2 rakaat. Bar kuwi aja batal wis kuwi. 7 dina 7 bengi aja batal lho. Mek ora kakean sholat to ya. Tapi kan nggak bisa. Jadi yang dilakukan Bilal tuh sabar betul. Rutin, disiplin, kan tuh butuh kedisiplinan itu. Lagi-lagi wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Lagi-lagi wudu lagi, sholat 2 rakaat. Itu kesabaran atas ketaatan. Yang pertama. Kesabaran atas ketaatan yang kedua, Bilal itu disebut apa Pak? Sebagai apanya Nabi? Kerjaannya Bilal apa sih? Muadzin. Kira-kira nek muadzin ki sabare piye? Saurungnya waktu sholat mesti wes tekone masjid ta. Nah, Bu, wis sabare pok sih kuwi. Nek kaya dhewe kan mau ngurung komat, engko ngenteni komat ta, Bu. Bar komat yo kaya urung salam ngono kuwi, tapi kan Bilal enggak. Itu disebut muadzine Kanjeng Nabi. Berarti mesti sebelum sholat zuhur wis ana ning masjid. Begitu kemudian masuk waktu zuhur, Bilal kemudian adzan. Tapi aku ndek tonggo Pak, senengnya adzan, tapi bar adzan ditinggal ning omah. Salate ning omah ya kuwi ono juga saya ngakui, tapi kan Bilal ra mungkin kok kuwi. Bilal ra mungkin. Begitu beliau adzan, berarti kan ditunggu sampai koma. Salatnya juga mesti 5 waktu ning masjid. Itu kan butuh kesabaran yang luar biasa. Masya Allah. Lalu kemudian kesabaran Bilal juga adalah jadi Bilal itu ketika nikah, Pak, sabar betul. Kharaja Bilal ibnu Rabah ma'a akhihi ila qaumin min Bani Laith. Bilal ketika mau nikahin orang itu, dia bawa saudaranya. Mau nikahin siapa? Mau nikahin perempuan, akhwat, wanita dari Bani Laith. Yakhtubu li nafsihi wa li akhihi. Dia mau mengkhidbah untuk dirinya dan juga untuk saudaranya. Mengkhidbah ki bahasa Indonesianya apa? Pak ngelamar. Oh Vito. Mau ngelamar untuk dirinya dan saudaranya. Berarti butuh perempuan berapa itu? Minimal loro lah, minimal loro. Karena untuk Bilal 1, untuk saudaranya 1. Tapi cara memperkenalkan dirinya itu sabar benar. Faqala ana Bilal. Saya itu Bilal. Wa hadza akhi. Dan ini adalah saudaraku. Kunna dhallina fahadanallah. Dulu kami ini orang yang sesat. Sampai kemudian mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna abdaini. Dulu kami ini 2 orang budak. Jadi Bilalnya budak, adeknya juga budak. Sak keluarga budak kan. Fa'ataqanallah. Lalu Allah lah yang membuat kami merdeka.
Jadi selalunya mengembalikan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami sesat, yang ngasih hidayah Allah. Dulu kami budak, kemudian jadi orang merdeka itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjut, wa kunna faqiroini. Kami berdua itu orang fakir. Coba jenengan ngadep mertua, calon mertua ngomong kok wani ora, Pak? Aku ki biyen beli nakal yo sampai saiki yo nakal lho kowe. Aku orang di penggawean. Yo gaweanku paling ngalor ngidul ngetan ora jelas lah pokoknya. Wani Pak ngomong kuwi, Pak. Pak Mawi nek ana wong teko ning ngene jenengan Pak nglamarane jenengan tapi ngomong kaya Bilal kuwi ditampa apa ora Pak Mawi? Ya tawadhu luar biasa. Sabar luar biasa dan memang itu kenyataannya. Wa kunna faqirain. Dulu kami dua orang yang fakir. Fa aghnana Allah. Lalu ya kami dikasih kecukupan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in tazawwajuna falhamdulillah katanya. Kalau jenengan mau nerima kami berdua dan menikahkan kami berdua, alhamdulillah. Wa in tarudduna fal musta'anullah. Tapi kalau kami ditolak, ya sudah nggak apa-apa. Kami tetap nyuwone karo Gusti Allah. Njaluk tulung karo Gusti Allah. Jadi pasrahe nemen no, pasrahe nemen. Nek diterima monggo ora ya ora apa-apa, aku lur liyane ya. Ora diterima ya ora. Hebat. Yang membuat saya terkagum-kagum sama Bilal itu, dia nggak pernah bawa-bawa Kanjeng Nabi. Harusnya nek Pak ketemu karo mertua kan kudune nggawa titele kan no. Titele apa awake Bilal lo. Awake muadzine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bahkan pernah ngomong karo aku nek sendalke wis tekan surga kan mestine kok kowe mati ditampa apa. Tapi kan ngomongnya ora kok kuwi. Aku mbiyen sesat, aku mbiyen nakal, aku mbiyen yo pernah dadi budak, aku yo fakir, nek Pak diterima yo monggo ora ya ora kaiki. Luar biasa. Jadi sabar untuk apa? Sabar untuk tidak terkenal. Kan susah itu Pak. Kayak Mas Mimu saya ini memperkenalkan diri ketemu wong aku sekretaris PKS. Kon ora nyebut iki rada angel saiki ya. Nek nyebut iki kan rada gagah. Jadi sabar atas syuhro itu luar biasa. Syuhro. Keterkenalan, label identitas gitu ya. Nggak bawa-bawa siapa kita. Wah itu nggak mudah itu. Kayak Bilal itu butuh kesabaran yang luar biasa. Wa hadza sabrun akhar innahu sabru ala syuhrah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian tentang wafatnya Bilal itu ruya Ibnu Sa'ad fit Tabaqat lamma htudira Bilal Ibnu Rabah dalam keadaan naza. Sabar benar. Bilal itu ketika sakaratul maut bilangnya apa? Qala ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa suhbah. Besok saya akan ketemu sama orang-orang yang saya cintai. Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya yang sudah mendahului. Istrinya gembor, Pak. Karena Bilal kayak udah tahu bahwa ini saya paling besok udah enggak ada. Domongi aku wis ora Pak ono, Pak ketemu Kanjeng Nabi, wa kanat imra'atuhu taqul ya wailah gitu. Cari bojone oke gembor lah kira. Aduh, ojo tinggal. Ki celoko ki aku nenek ditinggal karo jenengan aku ciloko. Tapi apa kata Bilal? Fa yaqulu laha wa afrahah. Saya justru bahagia. Bojone gembor ora gelem ditinggal. Bilale justru seneng karena Pak ninggal. Wa afroha kata Bilal. Ini justru hal yang menggembirakan karena saya akan ketemu sama Kanjeng Nabi, saya akan ketemu juga sama sahabat-sahabat saya. Enggak ada yang lebih saya rindukan di dunia ini kecuali saya nanti ketemu lagi sama Kanjeng Nabi. Wa tawaffa fi Syam bi Dimishq. Jadi Bilal ini meninggalnya di wilayah Syam, di Damaskus. Di Syam, di Damaskus. Wa dufina 'indal babis shaghir fi maqbarati Dimishq. Dan dikubur itu di satu daerah namanya Babus Shaghir. Jadi Bapak Ibu sekalian, hebatnya Bilal itu meskipun dalam keadaan fakir,
Tapi meninggalnya di mana? Syam. Artinya apa berarti? Kenapa Bilal pergi ke Syam? Karena mau menyebarkan agama Islam. Syam itu kan tadinya wilayah Romawi ya. Suriah itu, Tabuk itu kan wilayahnya punya Romawi. Rata-rata para sahabat Nabi itu meninggalnya di luar Madinah, di luar Makkah. Karena punya semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyebarkan agama Islam. Ya, jadi ini juga pelajaran buat kita semuanya. Seketerbatas apapun kondisi kita, kita tetap harus punya semangat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Seketerbatasan apapun kondisi rezeki kita, kita belajar dari Bilal bahwa ya kita tetap bisa berdakwah gitu ya. Kita bisa, harus ada terus semangat untuk berdakwah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.